Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Semua orang menatap kosong pada sosok yang mengenakan topeng itu. Sosok itu tidak terlalu tinggi dan bahkan sedikit kurus, tetapi rasanya seperti melihat seorang kaisar tertinggi yang bertanggung jawab atas alam semesta. Kekuatannya tidak dapat diprediksi. Pengumumannya itu juga menyebabkan kegemparan dan kejutan di seluruh kota. Semakin banyak orang merasa bahwa organisasi Tiandao ini sangat mengerikan. Hampir semua orang yang berada di kota melihat ke langit untuk memberi penghormatan kepada anggota organisasi Tiandao yang legendaris itu. Semua anggota ulah penegak hukum yang berada di kota saat ini berkeringat dingin dan kaki mereka mulai gemetar. Pada saat ini di atas langit, Qin Chen berbicara. Terima kasih pada murid kekaisaran Xuan Yuan karena telah memberikan informasi yang berharga. Jika tidak, organisasi Tiandao saya tidak akan tahu di mana kamp pelatihan rahasia Balai Penegak Hukum berada. Saya berharap Balai Penegak Hukum dapat mengambil pelajaran dan akan menjadi lebih baik di masa depan. Ini adalah sebagai peringatan. Setelah itu Qin Chen berhenti bicara, langsung menghilang ke dalam kehampaan. Begitu dia pergi, seluruh kota mendidih kegilaan menyebar ke seluruh domain bela diri. Bahkan berita itu sampai ke telinga Feng Xiaoyu. Dia sampai tidak sanggup menahan muntah darah karena dia tahu betul bahwa pihak lain berbicara omong kosong secara terbuka. Kekaisaran Xuan Yuan-nya sama sekali tidak pernah bekerja sama dengan pihak lain, tapi dia harus tetap berusaha berakting. Hanya dia dan Sang Guanxier yang tahu tentang propaganda selama ini. Di sisi lain, Qin Chen memasuki formasi teleportasi besar dan diam-diam meninggalkan surga pertama Wuyu. Karena dia merasa sudah waktunya untuk pergi dari sini dan sekarang adalah waktu terbaik untuk menghubungi Jiruyu. Faktanya seperti yang diharapkan Qin Chen, konflik antara Kekaisaran Xuan Yuan dan Balai Penegak Hukum telah menarik perhatian Sang Guanxier dan Feng Xiaoyu. Keduanya bergegas ke surga pertama Wuyu untuk menyelidiki kebenaran berita itu. Setelah Qin Chen memasuki surga kedua Wuyu melalui saluran teleportasi besar, dan dia akhirnya mulai menetap di sebuah kota. Di sebuah gunung yang tersembunyi, dua sosok mengintai. "Tuan Qian, apakah kita benar-benar ingin melakukan ini?" ucap Molly memadatkan nafasnya dan bertanya dengan suara rendah. Nafas di tubuhnya sangat dingin seperti dewa kematian yang berjalan dalam kegelapan. Di sampingnya Raja Iblis Qian sangat mempesona mengenakan jubah istana berkabut. Dia anggun, sangat montok, dan aroma perawan terus tercium oleh Molly yang membuatnya menelan ludah. Dia bersandar pada Demon Qian tanpa sadar. Tangan kirinya menggosok tubuh Demon Qian secara sengaja atau tidak. "Molly, apa yang kamu lakukan?" ucap Qian melihat tangan kiri Molly menyentuhnya dengan lembut. Molly tersipu malu dan buru-buru menjelaskan. Bukankah ini adalah sebuah penyergapan? Semakin dekat membuat kita lebih sulit untuk terlihat." Beberapa jam kemudian di tempat lain saat ini, Ansu telah melihat penguasa istana, ucap Kaisar Budi. Ansu segera memberi hormat kepada Sang Guanxier. "Hal Master Ansu, saya dengar Anda memiliki informasi penting untuk dilaporkan," ucap Sang Guanxier. "Tuan istana, bawahan telah menemukan bahwa ada dua alien menyerang tim pencari fakta aula penegak hukum kita," kata Kaisar Ansu Wudi. "Apa kamu yakin?" tanya Sang Guanxier tiba-tiba menjadi dingin. "Tuanku, bawahan tidak berani berbicara sembarangan. Ini adalah beberapa bukti dan gambar yang telah ditemukan oleh bawahan." Kaisar Ansu Wudi mengangkat tangannya dan sebuah batu giok jatuh ke tangan Sang Guanxier. Sang Guanxier mengambil selip batu giok dan setelah menyelidikinya, matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Sang Guanxier berkata, "Saya tidak menyangka ini terjadi. Semuanya ikuti Kaisar Ansu ke lokasi kejadian. Pastikan pembunuhnya ditangkap dan diadili." Kemudian Sang Guanxier berbalik dan berkata, "Longpo, lihatlah." Sang Guanxier melemparkan selip batu giok di tangannya ke wanita tua itu.
Apa, Dapo yang haus darah? Ucap wanita tua itu terkejut. Tuan istana, ini adalah hal yang sama yang telah dilaporkan orang tua ini kepada Anda tentang Kaisar Qian. Kalau begitu, pastikan informasi ini dengan benar. Setelah Leng Po pergi, seseorang bertopeng berkata, "Sier, sekarang kamu harus percaya bahwa Kekaisaran Xuan Yuanku tidak terkait dengan organisasi Tiandao itu. Saya tahu pasti ada konspirasi ras alien di balik semua ini. Orang bertopeng ini adalah Kaisar Feng Xiaoyu yang datang jauh-jauh dari Kekaisaran Xuan Yuan." Sang Duan Sier berkata, "Xiaoyu, saya juga tahu bahwa Anda tidak akan menyakiti saya." Feng Xiaoyu menjawab, "Kemudian Anda dapat memerintahkan orang-orang di aula penegak hukum Anda untuk berhenti berperang melawan Kekaisaran Xuan Yuan saya. Akhir-akhir ini saya tidak tahu sudah berapa banyak prajurit yang telah jatuh di Kekaisaran Xuan Yuan saya. Bisa dibilang kerugiannya sangat besar. Mereka yang berada di aula penegak hukum telah bertindak terlalu keras. Demi menghargaimu selama ini, saya masih bisa membiarkan mereka menjadi sombong. Sier, jangan salahkan aku. Bagaimanapun juga, semua orang ingin menjadi nomor satu. Tidak mungkin bagi saya untuk membiarkan Kekaisaran Xuan Yuan runtuh seperti ini," gumam Feng Xiaoyu dalam hati. Dan ketika Istana Misti masih panik menyelidiki serangan terhadap Istana Penegak Hukum, Qin Chen telah tiba di surga ketiga domain bela diri dan telah tiba di dekat kediaman keluarga Ji. Qin Chen tidak terburu-buru untuk saat ini. Dia mendengar berita bahwa keluarga Ji merekrut beberapa orang kuat dan para jenius. Qin Chen bahkan mendengar sebagian orang yang dipilih bahkan dapat memasuki tanah terlarang leluhur keluarga Ji. Saat masih bingung memikirkan bagaimana caranya agar bisa memasuki keluarga Ji dengan mudah, tiba-tiba mata Qin Chen menyala. Dia melihat tanda-tanda di atas gunung bahwa ramuan tingkat kaisar akan segera matang. Qin Chen memutuskan untuk melihatnya, berpura-pura menjadi pemuda ceroboh yang baru saja keluar dari kampung dan bergegas maju menuju puncak gunung. Qin Chen melewati kerumunan dan terus bergerak ke atas. Dia mencapai puncak gunung setelah kira-kira sebatang dupa. Setidaknya lebih dari 100 orang telah berkumpul di sini dan hanya hampir 10 orang yang berada di dekat ramuan itu. Ramuan Kaisar ungu dengan 9 daun. Setiap daunnya mengandung suasana yang hebat. Selain itu, pada masing-masing dari 9 daun itu ada 9 buah yang dibentuk oleh aturan Dao yang berisi rune yang sangat menakjubkan. Jika seorang kaisar langsung menyerap seluruh tanaman itu tidak menutup kemungkinan dapat menerobos ke ranah Wudi. Seseorang tiba-tiba berteriak pada Qin Chen, "Jangan berdiri di sana, cari tempat duduk dengan cepat. Tidakkah kamu tahu ini adalah tanah suci?" Qin Chen tertawa. Dia tidak tahu situasinya, jadi dia memutar badannya dan duduk di samping pria itu. Pria itu dipanggil Zhou Lengjun. Mereka berdua berbincang-bincang. "Apa? Ramuan ini ditemukan oleh keluarga Ji?" ucap Qin Chen terkejut. "Saudaraku, apakah Anda tahu siapa nama leluhur Ji itu?" Zhou Lengjun menjawab, "Itu adalah leluhur Ji Wuxu." Mendengar itu, hati Qin Chen bergetar liar. Sudut mata Qin Chen tiba-tiba menjadi basah. Ternyata ramuan ini ditemukan oleh Ji Wuxu, temannya 300 tahun yang lalu, dan ramuan ini juga telah dijanjikan oleh Ji Wuxu untuknya. Qin Chen bergumam, "Senior Wuxu, kenapa kamu begitu repot-repot? Keluarga Ji dan keluargamu adalah dua kekuatan teratas di area ini. Mereka sering berkonflik satu sama lain." Segera beberapa sosok terbang keluar dari dua kapal perang. Di antara mereka pemimpin keluarga Ji adalah seorang pria berusia awal 30-an. Dia penuh aura dan dia berada di alam kaisar bela diri setengah langkah. Seluruh tubuhnya memancarkan aura mengerikan, tampan, dan memikat. Di belakangnya ada sekelompok murid. Jelas semua adalah jenius dari keluarga Ji dengan basis motivasi tinggi dan rendah, kuat dan lemah. Sedangkan di sisi lain ada juga seorang pria tampan yang memimpin dengan sosok ramping. Dia juga seorang kaisar bela diri setengah langkah. Matanya menyala seperti dua putaran matahari yang terik. Ini tentu saja adalah Jiruri dan Muqian Yuan. Dua orang ini adalah yang terbaik di generasi muda dari dua keluarga besar. Ucap kerumunan berbicara dan merasa bahwa akan ada pertunjukan yang bagus. Qin Chen tidak peduli, dia duduk bersila menatap ramuan di depan. Ini adalah usaha sahabatnya di kehidupan sebelumnya. Bagaimana dia bisa menyia-nyiakan penderitaan sahabatnya itu?
Mo Qianyuan, Jiruri, Putri Zion, dan para jenius lainnya dengan panik memacu buah dao ramuan itu. Akhirnya buah dao di depan Mo Qianyuan bergerak sedikit. Mo Qianyuan meningkatkan kekuatan aturan dan buah dao seolah-olah akan melepaskan diri dari dedaunan dan terbang ke arahnya. Mo Qianyuan tersenyum karena merasa dia akan berhasil. Namun buah itu bukan terbang ke sisinya, melainkan terbang jauh ke belakang dan buah itu jatuh di tangan seseorang. Astaga, siapa orang ini? Hati Mo Qianyuan terbakar amarah. Semua orang menatap Qin seolah-olah melihat monster. Terutama Jiruri, karena selain Mo Qianyuan dia juga menarik buah dao, tetapi siapa tahu buah itu melayang di atas kepalanya dan jatuh di tangan orang itu. Zhou Lengjun yang berada di samping Qin sangat bersemangat karena Qin menarik terlalu banyak buah dao yang menyebabkan kekuatan aturan di area ini merajalela. Dan dia juga mendapatkan banyak manfaat darinya. Qin akhirnya memperoleh 64 dari 81 total buah dao. Di mana orang biadab itu? Apakah kamu tahu siapa Ben Shao? Mencari kematian, teriak Mo Qianyuan berkata dengan dingin. Qin menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu hanya menginginkan buah dao, jadi mengapa repot-repot untuk membunuh? Memang sudah lebih dari selusin yang saya makan, tapi saya tidak tertarik memberikannya padamu. Kecuali kamu memberikan sesuatu yang lain padaku, begitu seharusnya di gunung tempatku tinggal. Semua orang dengan hati-hati melihat Qin dari atas ke bawah yang mengenakan kulit binatang sebagai jubah. Benar-benar seperti orang liar yang keluar dari pegunungan. Mo Qianyuan tidak bisa menahan diri lagi dan dia menembak Qin secara langsung. Qin meladeninya dan terus bertarung, tapi setelah waktu yang lama Mo Qianyuan tidak bisa menekan Qin sama sekali. Tatapan Jiruri, Peri Zion, dan yang lainnya juga menjadi bermartabat dan mereka menemukan bahwa Qin memang menakutkan. Meskipun sedikit bodoh, dia memang Tianzhou yang kuat seperti diri mereka. Ekspresi Mo Qianyuan juga berubah dan tangannya gemetar. Dia akhirnya berkata, jual saja buahnya padaku, harganya terserah padamu. Jiruri juga melangkah dan berkata, karena ini adalah penawaran, pemuda ini secara alami dapat berpartisipasi. Dan kemudian Jiruri melengkungkan tangannya ke Qin. Adik laki-laki, seperti yang diharapkan, saya Jiruri, saya ingin tahu apakah saya juga bisa bergabung. Kamu dari keluarga Ji? Tanya Qin melihatnya. Jiruri mengangguk dengan keringat dingin di dahinya, dan penampilan Qin juga membuat seniman bela diri lain di sekitar menjadi sedikit terdiam. Sepertinya anak di depannya saat ini benar-benar berasal dari gunung dan dia bahkan tidak mengenal Jiruri. Baiklah, jawab Qin segera menghilangkan kecurigaan Jiruri dan dia tersenyum lalu berkata, saya paling suka dengan keluarga Ji. Wajah Mo Qianyuan sedikit berubah dan dia dengan dingin mendengus. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin membuat harga, mengapa tidak membuatnya? Baiklah, aku membuat penawaran, ucap Qin menggosok tangannya dan tersenyum konyol. Qin berkata dengan senyum naif, kali ini saya turun gunung mencari menantu perempuan untuk ibuku. Dia berkata bahwa menantu perempuan di luar gunung sangat cantik. Selama salah satu dari kalian dapat menemukan saya menantu perempuan, saya akan memberikan dia buah dari rumput liar ini. Mata semua orang melebar. Penawaran macam apa ini? Mencari istri? Apakah ada tawaran seperti itu? Ucap semua orang. Mo Qianyuan juga marah dan berkata dengan dingin, nah, apakah kamu bercanda? Persetan denganmu, jawab Qin menggaruk kepalanya dan berkata, aku Tinu, selalu berbicara jujur, tidak pernah membodohi orang. Jiruri juga berkeringat dingin di dahinya. Siapa yang mampu menerima tawaran ini? Qin berkata, siapa yang mampu menerima tawaran ini? Jika Anda tidak menawar, lupakan saja, saya tidak akan menjualnya. Buah liar ini enak, saya ingin menyimpannya sebagian untuk calon istri masa depan saya. Aku akan membelinya. Mo Qianyuan menekan amarahnya menunjuk ke seseorang wanita di samping dan berkata, orang ini akan menjadi calon istrimu. Sekarang cepat kamu serahkan buah dao itu. Shao Mo, Yifei mengagumimu untuk waktu yang lama. Tolong jangan berikan Yifei pada orang biadab ini. Shao Mo, aku mohon. Ucap wanita itu berlutut dan menangis.
Tidak, wanita ini terlalu buruk. Sela Qin melirik Yifei sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian dia melanjutkan, ibuku berkata, menantu perempuannya haruslah kuat agar dia bisa hidup di pegunungan dan dapat berburu bersama. Semua orang muntah darah. Logika aneh macam apa ini? Wajah Mo Qianyuan menjadi hitam dan sudut matanya berdenyut. Dia ingin menampar Qin sampai mati. Tapi setelah memikirkan kekuatan Qin sebelumnya, dia hanya bisa menekan amarahnya dan berkata, orang ini adalah keluarga Yin Tianzhao, umurnya 26, dia adalah Kaisar Wu tingkat 8 jangka menengah, bagaimana mungkin dia masih dianggap lemah, tegas Mo Qianyuan. Tidak, yang lain saja, jawab Qin menggelengkan kepalanya berulang kali. Mo Qianyuan menunjuk beberapa wanita lain lagi. Tidak, itu terlalu tipis. Jangan, itu terlalu bulat, ucap Qin menggelengkan kepalanya mengungkapkan rasa ketidakpuasan. Lalu siapa yang kamu inginkan untuk menjadi istrimu? Tanya Mo Qianyuan. Qin menjawab, saya mendengar bahwa ada seorang gadis sombong yang sangat kuat di tempat ini, namanya Jiruyu. Apakah kamu tahu dia? Semua orang tercengang, mata mereka membulat dan hampir muntah darah di tempat. Sial, anak ini memiliki penglihatan yang bagus. Dia juga tahu Jiruyu. Jiruyu adalah penguasa Jizou, wanita tertua dari keluarga Ji, permata keluarga Ji. Qin melirik Jiruri dan berkata, ngomong-ngomong, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu berasal dari keluarga Ji. Apakah kamu tahu Jiruyu? Aku ingin menikahinya dan menjadikannya seorang istri. Qin berkata dengan senyum. Wajah Jiruri langsung tertutup garis hitam. Tidak heran anak ini memiliki ekspresi itu ketika dia mendengar bahwa dia berasal dari keluarga Ji. Ternyata dia mendambakan adiknya Jiruyu, pikir Jiruri dalam hati. Tetapi keluarga Ji yang lain menunjukkan kemarahan. Jiruyu adalah putri keluarga Ji-nya. Bagaimana mungkin orang hutan ini menginginkannya? Jiruri berkata, saudara, Jiruyu adalah adik perempuanku. Jika saudara ini memiliki niat, Anda dapat pergi ke rumah Ji saya. Rumah Ji saya pasti akan menyambut Anda dengan senang hati, ucap Jiruri melengkungkan tangannya ke Qin. Benarkah, bisakah saya melihat calon istri saya Jiruyu di rumah Ji Anda? Tanya Qin berkata dengan penuh semangat. Jiruri menjawab, saya bisa membangun jembatan untuk Anda dan saudara perempuan saya. Tetapi pernikahan adalah masalah antara dua orang. Tapi jika adik Jiruyu menolak, saudara Tinu dan saya akan bisa menjadi teman masa depan. Saya tahu itu, jawab Qin menepuk dadanya dan berkata, tapi Jiruyu pasti akan jatuh cinta padaku karena ibuku berkata bahwa aku adalah pria terkuat di pegunungan dan semua orang di luar gunung pasti menyukai orang yang kuat. Semua orang merasakan keinginan untuk menampar Qin sampai mati dengan sekop. Dari mana datangnya kepercayaan diri yang liar ini? Jiruri tersenyum sedikit dan berkata, kalau begitu tolong brother Tino, mari pergi bersamaku. Tunggu, pada saat ini Mo Qianyuan akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Dia tiba-tiba berjalan keluar menatap Qin dengan dingin dan berkata, yang mulia tidak bisa pergi. Jika kamu ingin pergi, serahkan buah-buahan dao itu dan kembalikan senjata saya. Mo Qianyuan berkata dengan dingin, beraninya kamu mengancamku. Sebuah cahaya dingin keluar dari mata Qin. Tiba-tiba aura menakutkan menyebar. Semua orang di lapangan gemetar liar. Wajah mereka pucat dan mereka menatap Qin dengan takjub. Karena aura di tubuh Qin saat ini tiba-tiba berubah, membuat jantung orang berdebar-debar. Bahkan Mo Qianyuan mundur 2 langkah, wajahnya menjadi pucat. Sekarang Ben Shao telah berubah pikiran. Aku ingin kamu berangkat untuk meminta maaf, mengembalikan senjata dan menyerahkan semua buah dao itu, ucap Mo Qianyuan maju selangkah. Rambutnya berkibar, matanya memancarkan sinar dingin dan niat membunuhnya sangat kuat. Qin bergerak seperti komet menabrak langit dan meledak ke arah Mo Qianyuan. Samar-samar hantu menangis dan melolong. Penglihatan itu terlalu menakutkan dan aura mengerikan meresap. Semua orang mundur, asap dan debu menghilang, darah mekar. Qin melangkah mundur memegang sepotong lengan di tangan kanannya, berdarah-darah dan sedikit menakutkan. Mo Qianyuan menjerit kesakitan, acak-acakan berlumuran darah. Kesombongan dan kedinginan sebelumnya menghilang. Yanzhao yang terkenal di dunia, Master Puncak Kaisar bela diri setengah langkah. Keturunan keluarga Mo benar-benar telah dipotong lengannya oleh Qin.
Dalam keterkejutan, dia melihat Kincen menjatuhkan lengannya, menahan amarahnya yang ganas dan berkata dengan dingin, "Nah, di masa depan aku akan membunuhmu." Dia dengan cepat mengambil lengannya itu, berbalik bergegas ke kapal perang dan pergi dengan cepat. Akhirnya damai, kata Kincen itu benar-benar sunyi karena bukan hanya Mo Qianhuan yang pergi, tetapi yang lain juga mati rasa karena terkejut. Tidak dapat berbicara sama sekali, hanya menatap Kincen dengan ngeri. Kincen tersenyum berbalik dan merangkul bahu Jiruri dan berkata, "Saudaraku, bawa aku untuk menemui calon istriku." Tubuh Jiruri kaku dan dia ingin membuang tangan Kincen, tetapi dia menahannya dan berpikir anak ini terlalu tidak masuk akal. Bagaimana jika dia membuatnya tersinggung? Dia dan Mo Qianhuan sama sekali bukan lawan Kincen. Tetapi segera Jiruri merasa bersemangat karena semakin kuat Kincen, semakin banyak bantuan yang dia bawa kembali ke keluarga Ji. Selain itu, dari kata-kata Kincen, orang ini sepertinya berasal dari Gunung Luxu, yang merupakan tempat terlarang di domain bela diri. Jika keluarga dapat berteman dengan orang-orang di pegunungan Luxu, itu akan menjadi manfaat besar bagi keluarga Ji. Bukankah akan lebih mudah untuk menekan keluargamu? Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.